Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, balik lagi di channel Zaki Mustafa Official atau yang biasa kita panggil dengan singkatan ZMO. ZMO ini adalah channel edukasi, literasi, ideologi, dan ngopi. Nah, ngopi di sini itu teman-teman punya arti lain, bukan hanya sekedar minum kopi gitu. Tapi ngopi di sini itu ngobrol perkara iman. Sebagai pengingat juga bagi kita semua, sesuai dengan tema besar kita yaitu Islam dan Negara. Jadi ketika minum kopi itu jangan hanya sekedar minum kopi gitu. Ketika ngobrol itu jangan hanya sekedar ngobrol, tapi juga diisi dengan obrolan-obrolan seputar Islam, seputar negara Islam, seputar iman juga, agar di setiap obrolan kita itu selain menambah ilmu dan wawasan juga menambah keimanan kita, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya Gibran selaku host ditemani dua narasumber hebat kita, Kang Opi selaku bintang tamu, yang mana beliau ini adalah salah satu pimpinan pondok pesantren Al-Halim, salah satu pondok pesantren yang terkemuka di Kabupaten Garut. Apa kabar nih Kang Opi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya teman-teman, juga ditemani oleh tuan rumah kita, tuan rumah JMO yaitu Kang Zaki. Kang Zaki, apa kabar Kang Zaki, sehat? Alhamdulillah. Baik Kang Zaki dan Kang Opi, di kesempatan podcast kali ini kita mengusung tema pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai solusi hidup dunia dan akhirat. Itu dia. Artinya sesuai tema kita akan berbicara kepada lebih pelaksanaan yang sesuai dan cocok di situasi dan kondisi hari ini gitu. Tapi sebelum ke sana, saya ingin Kang Opi dan Kang Zaki memberikan dulu gambaran nih buat teman-teman syariat Islam itu apa gitu loh. Biar ada gambaran dulu nih teman-teman sebelum kita jauh lebih dalam pembahasannya. Mungkin bisa dimulai dulu dari Kang Opi, kemudian dilanjut Kang Zaki. Silahkan Kang Opi. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Berbicara tentang syariat Islam. Biasa aja. Ya. Ngobrol santai Kang. Syariat itu bisa diartikan sebagai jalan. Ya. Bisa diartikan sebagai jalan apa? Jalan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Juga bisa diartikan sebagai hubungan antara manusia atau hubungan antara manusia dengan alam. Dan itu menjadi sangat luar biasa syariat atau. Jadi bahasanya kan bisa syariat Islam atau bisa dinul Islam. Dinul Islam. Jadi antara makna syariat dengan makna agama itu bersama. Jadi kita tahu agama itu kan dari Allah, kemudian melalui malaikat Jibril dari kepada baginda Muhammad SAW, kemudian kepada sahabat, para tabi'in, kemudian sampai para ulama, sekarang sampai itu. Dalam perjalanannya nanti syariat itu tujuan atau maksud syariat sendiri menjadikan seseorang itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu bisa lewat langsung, atau nanti hubungan baik dengan sesama manusia, atau hubungan baik dengan alam. Jadi hubungan baik itu bukan hanya kita dengan Tuhan saja, tapi kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, atau menjaga hubungan baik dengan alam. Ya. Jadi tanpa adanya alam, kita itu apa sih? Gak bisa hidup ya kan? Contoh gini, kita makan beras itu dari sawah-sawah. Bahkan sawah itu yang tadinya tandus kemudian turun hujan itu alam. Kemudian kita minum ya sumbernya dari air. Minum yang diminum air sumbernya ada yang dari atas dan ada yang dari. Dan kita harus menjaga akan hal. Makanya tujuan dari agama itu sendiri bagaimana manusia kemudian berinteraksi di dunia ini, kemudian menjaga hubungan baik dengan Tuhan, menjaga hubungan baik sesama manusia, kemudian menjaga hubungan baik dengan
Itu kira-kira sementara itu. Oke, Ya, siap Kang Opi. itu dinamakan syariat. Ya, baik. Itu kira-kira sementara. Iya. Kang Zaki nih, silakan Kang Zaki barangkali mau menambahkan atau menanggapi jawaban dari Kang Opi. Silakan Kang Zaki. Ya, mungkin intinya begini, saya sepenuhnya sepakat ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak ini, Kang ini, bahwa memang kalau kita berbicara tentang syariat ini, pasti itu cakupannya sangat luas. Ya, diartikan sebagai jalan sangat tepat, dan pasti jalan ini selalu mengantarkan kita kepada satu tujuan, itu kan harus ada tujuannya gitu saya ini. Nah, kalau tadi saya menyimak penjelasan dari Pak Kiai ini, artinya bahwa bukan hanya sekedar tujuan untuk mengabdi kepada Tuhan, tujuan yang jauh lebih luas. Nah, artinya bahwa syariat ini artinya tidak bisa disimplifikasi atau bisa disederhanakannya sekedar ritual saja atau beribadah saja, tapi harus juga mengatur seluruh aspek, bukan hanya hablum minallah istilahnya, tapi juga hablum minallah. Dengan kata lain, maka menurut saya supaya syariat Islam ini bisa ditegakkan secara utuh, maka itu butuh satu lembaga yang bisa merangkum itu. Jadi kalau misalkan saya berkaitan dengan hablum minallah, ini kan bisa diselesaikan secara personal, kita bisa melakukan ibadah kapanpun, dimanapun sesuka hati. Tapi yang berkaitan dengan tadi hubungan sesama manusia, hubungan sesama antara manusia juga dengan alam, itu kan artinya kita butuh satu sistem yang utuh, yang menyeluruh, yang mungkin kalau di dalam kalau bahasa saya mengambil ini butuh negara gitu untuk melaksanakan syariat Islam itu, karena tanpa negara itu kita tidak mungkin melaksanakan syariat Islam ini yang mengatur hubungan bagaimana kita menjalin hubungan sosial sama manusia, kemudian juga menjalin atau melihara atau merawat alam tadi gitu. Itu saja barangkali tambahan untuk sebentar. Ya. Kalau yang saya tangkap artinya syariat Islam itu bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan gitu ya, tapi jauh lebih luas lagi cakupannya. Seperti halnya cara kita merawat alam, lingkungan sekitar gitu ya. Terus misalkan hubungan dengan sesama manusia, itu semua ada gitu ya dalam syariat Islam. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang Opi. Apakah harus gitu ya dan bisa dilaksanakan syariat Islam di situasi dan kondisi hari ini gitu. Sedangkan tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa sudah tidak cocok dan relevan lagi syariat Islam itu dilaksanakan di zaman modern hari ini gitu. Gimana nih Kang Opi tanggapannya? Silakan. Ini tadi sampaikan, ketika kita hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia itu kemudian ada sistem. Kemudian kita berada di negara Indonesia yang multi ras, multi bahasa, multi agama, dan semua saya rasa tentang kemerdekaan bangsa ini semua punya kontribusi dengan kontribusi masing-masing. Berbicara tentang apa yang tadi akan sampaikan, ini menurut pandangan saya. Karena kalau menurut pandangan saya, Indonesia ini sudah berada di level syariat agama itu diperhatikan oleh negara. Jadi ketika kita berasaskan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu di dalamnya ada syariat agama gitu. Sekarang bulan Ramadan, negara hadir tidak untuk urusan bulan Ramadan? Alhamdulillah hadir. Mulai awal Ramadan, kemudian awal Idul Fitri atau bulan Syawal atau yang berurusan dengan Idul Adha dan yang lainnya, itu negara hadir. Kemudian urusan-urusan yang lainnya, negara itu mengatur antara hubungan manusia satu dengan manusia yang lain, tentang keadilan, tentang yang lainnya, atau banyak undang-undang, contoh undang-undang pernikahan. Itu syariat-syariat agama yang berada dalam undang-undang negara. Kemudian urusan wakaf, urusan ekonomi Islam dan yang lainnya. Sekarang bank-bank syariah ini sangat besar. Ya kalau perbankan ya hubungannya dengan ekonomi atau hubungan dengan alam. Mohon maaf, negara itu mengatur alam itu, contoh wilayah persawahan itu boleh dijadikan wilayah persawahan itu tidak boleh dijadikan wilayah perumahan dan yang lainnya.
itu bagian dari syariat. Itu bagian dari hubungan kita dengan alam, dan negara itu mengatur. Negara itu mengatur. Contoh gini, mana lahan yang atau alam yang boleh ditempati oleh negara, dan itu untuk kemaslahatan manusia. Contoh, oleh negara itu ditempatkan ini loh wilayah yang boleh ditempati oleh manusia, oleh orang. Kalau yang sebelah sini tidak boleh, kenapa? Rawan bencana. Dan itu diatur dalam undang-undang negara. Dan menurut saya itu bagian dari syariat. Yang artinya negara kita itu sangat melindungi syariat-syariat Islam melalui undang-undang negara. Kira-kira sementara ya. Oke, baik. Artinya syariat Islam itu bisa gitu ya dilaksanakan di zaman apapun itu gitu ya, di zaman purba kayak, di zaman modern kayak gitu ya, tetap bisa dilaksanakan gitu. Cuman nanti pelaksanaannya menyesuaikan gitu. Contoh kalau kita negara Indonesia berajaskan Pancasila, berarti antara agama dengan Pancasila itu saling melengkapi. Bukan berarti menempatkan Pancasila sebagai agama, karena Pancasila itu sebagai pemersatu, kira-kira pemersatu. Yang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu di Madinah itu dicontohkan, namanya ada piagam Madinah. Yang piagam Madinah itu adalah menaungi semua agama yang waktu itu ada di Madinah. Islamnya ada, Kristennya ada, Nasrani waktu itu istilahnya, Yahudinya ada, Majusinya ada. Semua hidup berdampingan, satu sama lain saling menghargai. Kemudian Nabi bikin aturan dan yang lainnya melalui piagam Madinah itu, dan oleh semua diterima. Nah, makanya kalau menurut hemat saya ini Pancasila ini bagian dari kesepakatan bersama antara orang Muslim kemudian non Muslim yang ada di Indonesia yang sama-sama dulu berjuang untuk memerdekakan bangsa. Nah, makanya syariat-syariat Islam yang ada dalam fikih dia muamalah, fikih jinayah dan fikih munakah dan yang lainnya itu diatur. Contoh, orang mau nikah nanti diurus KUA, itu bagian dari agama hati ya untuk masyarakatnya. Nanti sebaliknya orang mau cerai ada pengadilan, itu bagian dari syariat agama. Ada hukum waris. Saya kira hukum waris yang dibikin oleh undang-undang itu ngambilnya dari syariat Islam, dari hukum-hukum ilmu waris itu hampir sama. Laki-laki bagiannya berapa, perempuan bagiannya berapa, anak bagiannya berapa, bapak bagiannya berapa, kemudian cucu bagiannya berapa, dan itu dituangkan dalam undang-undang. Supaya apa? Supaya nanti setiap orang yang ada di Indonesia itu menerima. Ya, artinya negara itu ada gitu ya, berperan dalam syariat Islam gitu. Jadi syariat-syariat Islamnya itu atau hukum-hukum Islamnya itu dituangkan dalam undang-undang. Banyak hukum amalah perbankan. Terlepas nanti perbankan itu ada perdebatan gitu. Itu silakan saja. Kemudian hukum waris, hukum wakaf, zakat. Kemudian itu negara itu sangat support sekali urusan zakat. Makanya saya kira negara ini bangsa Indonesia itu mempunyai Pancasila itu hampir sama mirip dengan piagam Madinah yang dulu dibuat oleh baginda komunitas itu kira-kira. Ya. Baik, silakan Kang Jaki, barangkali mau menambahkan atau menanggapi jawaban dari Kang Opi. Ya, saya sebetulnya satu bagian sepakat bahwa memang Pancasila itu pertama kalau kita lihat poin-poin Pancasila ini sebetulnya tidak begitu ya, bisa dikatakan memang sejalan semuanya. Misalnya kalau dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, ya kita orang Islam pasti sepakat bahwa manusia ini harus bertuhan, kira-kira begitu kan isinya gitu misalnya. Atau sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia Muslim juga atau ajaran Islam itu pasti mengajarkan supaya manusia ini beradab. Nah, kemudian persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu juga pasti sesuai dengan keinginan agama Islam gitu ya. Sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan ajaran Islam. Cuma problemnya di dalam praktek ini betul tadi dikatakan bahwa agama secara norma ini mensupport semua, ya, tentang
persoalan ekonomi Islam, ada supporting soal penerapan beberapa syariat seperti tadi zakat, wakaf, kemudian nikah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal masyarakat secara keseluruhan, nah ini problemnya di situ karena Pancasila ini ditafsirkan oleh Soekarno berbeda, ditafsirkan oleh Soeharto berbeda, ditafsirkan oleh presiden-presiden kemudian di Eropa masing-masing punya penafsiran yang sendiri-sendiri. Dan intinya apa? Intinya banyak problem besar negara ini yang tidak bisa diselesaikan. Salah satunya misalkan soal persatuan Indonesia. Dari semenjak Republik ini berdiri, itu tidak pernah tercapai kan persatuan Indonesia itu. Karena kalau misalnya dulu ada Timor Leste, kemudian yang terpaksa harus lepas, kemudian ada Aceh, misalnya yang itu selesainya bukan karena rekonsiliasi atau bukan karena Pancasila, bukan juga karena kebijakan pemerintah, tapi kira-kira karena tsunami gitu, karena bencana alam. Nah sekarang misalkan ada OPM. Nah terus lagi misalnya soal korupsi, soal kesenjangan ekonomi antara desa, kota, Jawa dan luar Jawa. Jadi Pancasilanya mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi praktek kita bernegara itu belum bisa mengarah kepada itu. Jadi yang substantif saya kira ini masih banyak persoalan yang harus diselesaikan terkait masalah tadi. Memang kalau kita lihat tadi pasal-pasal Pancasila aja, ya tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Kemudian kita juga tahu bahwa sebagian orang yang merumuskan Pancasila itu juga adalah para ulama juga gitu. Ada Abi Salim, ada Kasman Sikodimojo, ada keluarga dari Syarikat Islam dan lain sebagainya, dari NU juga terlibat, Muhammadiyah dan sebagainya yang menuliskan Pancasila. Walaupun di sana juga ada unsur PKI-nya gitu yang mewarnai juga. Jadi kalau dikatakan misalnya tadi Pancasila ini bisa dianggap sebagai miniatur dari Piagam Madinah, sebetulnya ada benarnya juga. Coba ada tidak benarnya karena dulu itu yang memimpinnya adalah Muhammad Rasulullah kan. Dari sisi itu dari sisi kepemimpinannya gitu. Kalau menurut saya ini agak kurang. Dari sisi klausul-klausul itu ya mungkin sama, tapi di sisi leadership ya ini yang membedakan. Nah saya kira problem kita itu di sana. Jadi Pancasila ini baik dalam aturan-aturan yang normal, tetapi Pancasila dalam praktek ini tidak pernah bisa di maksudnya nilai-nilai Pancasila itu belum pernah ada orang yang bisa berhasil secara baik, karena kita punya pengalaman Soekarno begitu, kita punya pengalaman Soeharto begitu, kita punya pengalaman presiden-presiden seterusnya begitu, itu juga sama. Jadi tidak bisa menyelesaikan problem-problem besar kebangsaan. Itu barangkali tambahan dari Baik. Sebelum saya lanjut nih, Kang Opi barangkali ada tanggapan terkait jawaban dari Kang Zaki. Jika Pancasila multitafsir, jangankan Pancasila kan, Quran juga bisa jadi multitafsir. Jangankan Pancasila, Quran juga sangat multitafsir. Artinya yang penting konsep. Nanti ketika teknisnya atau kepemimpinannya, jadi yang salah itu kan bukan sistemnya, yang salah adalah orang. Jadi nanti kita harus membedakan mana sistem yang baik, mana orangnya. Kalau kita berbicara kepemimpinan, berapa persen mulai kepemimpinan dari zaman dulu sampai sekarang yang berhasil itu? Saya kira di bawah 50%. Di negara manapun, di zaman apapun, contoh gitu. Dulu ada namanya Daulah Abbasiyah, kemudian Daulah Umayyah dan segala macam. Yang kita hormati Madzhabul Arba, mulai dari Imam Malik, mulai dari Imam Syafi'i, mulai dari Imam Abu Hanifah, mulai dari Imam Ahmad bin Hanbal, itu pernah terdolimi oleh sebuah pemerintah. Imam Abu Hanifah itu matinya tragis. Oleh siapa? Oleh pemimpin di masa padahal namanya Daulah Abbasiyah. Sebelum memimpin Daulah Abbasiyah, Bani Umayyah, Abu Hanifah pun sama di penjara, sangat ragu. Nah, makanya itu yang salahnya apa, sistem atau orangnya? Saya kira orang itu gara-gara, mohon maaf ya, Abu Hanifah itu gara-gara oleh kalau nggak salah di zaman Bani Abbasiyah itu oleh
mau diangkat jadi seorang hakim. Itu tidak mau. Mau diangkat menjadi seorang hakim. Kalau sekarang apa? MK mungkin. Ya. Mau diangkat Betul. menjadi Betul. MK, hakim MK itu tidak mau. Itu di penjara. Ketika di penjara, sebagian riwayat mengatakan di dalam penjaranya kemudian bahkan ada yang mengatakan riwayat dikasih makanannya diracun dan sampai meninggal. Itu sekelas Imam berada di Daulah Bani Abbas. Yang kita tahu bahwa itu adalah khalifah-khalifah yang dari kita harus bisa membedakan mana sistemnya. Kemudian Imam Syafi'i sendiri, kita di Indonesia khususnya di Garut kan ya, madhab Syafi'i. Tapi terkadang melihat sosok Imam Syafi'i kemudian pernah di penjara itu terkadang oleh siapa? Oleh pemimpin di waktu itu. Imam Malik itu pernah sama Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal pun sama. Jadi madzhabul arba yang kita ikuti dalam masalah fikih itu semuanya terdolimi oleh sebuah. Nah, artinya ketika sistemnya baik, nanti pemimpinnya dalam tanda kutip dianggap baik, bukan berarti sistemnya yang salah. Nah, berarti itu bagian dari PR kita. Ketika kita punya keyakinan bahwa pemimpinnya tidak baik, berarti harus diganti. Contoh kalau diganti, coba diganti oleh kita, mampu tidak? Kira-kira gitu. Kira-kira. Contoh gini, ketika orang berteriak ingin jadi presiden dan tapi ketika sudah jadi presiden itu kan beda lagi nih. Atau ketika orang punya gagasan belum tentu bisa jadi pemimpin, jangankan jadi presiden, jadi gubernur pun belum tentu kan, jadi bupati pun belum tentu, atau jadi RW pun belum tentu juga. Artinya posisi Indonesia itu sistemnya sudah bagus. Andai kata ada apa tadi dalam sebuah kepemimpinan, saya kira yang menjadi renungan saya pribadi kan. Betul. Dulu Islam itu sangat luar biasa. Bisa menguasai wilayah-wilayah Eropa. 500 tahun bisa menguasai. Nah, sekarang kenapa bisa terjadi? Karena pertama kurang ilmu pengetahuan sekarang. Jadi Islam itu dianggap mundur. Kenapa dianggap mundur? Karena giroh terhadap ilmu pengetahuan jadi kurang, literasi membaca sangat kurang, kemudian sistem-sistem pendidikan seolah-olah dalam tanda kutip nanti beda-beda dan sebagainya. Dulu bisa menguasai Eropa kurang lebih 500 tahun. Nah, makanya ini menjadi PR kita bersama kan, kita menjadi bagian dari umat Islam khususnya di Indonesia itu kita harus bangkit karena negara itu bisa hebat berkat ilmu pengetahuan. Dulu banyak ulama-ulama dan kesehatan, orang dan lainnya. Sekarang apa Islam itu tidak muncul? Orang Islamnya tidak muncul. Diambil perannya sama orang lain gitu ya. Diambil peran. Orang Islamnya jadi konsumen. Ekonomi dulu bisa. Nabi Muhammad itu bisa membangun peradaban di Madinah yang dalam tanda kutip Madinah itu ya bahkan kemudian bisa menaklukkan kota Mekah yang dalam tanda kutip Mekah itu sangatnya luar biasa. Nah, tapi kita berkaca bagaimana Nabi sendiri kemudian para sahabat. Makanya saya itu heran ya yang asumsikan bahwa Nabi itu miskin. Saya nggak setuju sangat. Kenapa? Nah, itu pasti orang kaya. Saya nggak setuju. Karena mas kawinnya saja itu miliaran. Ketika menikahi istri-istrinya itu mas kawinnya miliaran. Isinya berapa? 9 ya? 9 kali. Itu 9 kali nikah itu miliaran. Jadi kalau sekarang ada yang miliaran itu paling pejabat, selebriti ya itu. Jadi saya juga heran kenapa Nabi itu diasumsikan yang miskin kemudian yang fakir. Saya tidak sangat miskin. Kenapa? Karena peradaban Nabi dulu ketika di Madinah itu di backup oleh istrinya Siti Khadijah itu orang kaya. Saudagar kaya ya. Siti Khadijah itu orang kaya, kedua orang pintar kan. Siti Khadijah itu orang pintar. Jadi jangan dianggap jahiliyah zaman Nabi, era Nabi ketika di Makkah itu jahiliyah itu semua bodoh. Primitif. Ada yang bodoh.
Kemudian ada yang kelas kalau sekarang apa intelektualnya ada. Di antaranya siapa? Siti Khadijah, kemudian pamannya Waraqah bin Nawfal. Seorang ahli Taurat, ahli Injil yang memahami tentang Taurat dan termasuk Siti Khadijah. Siti Khadijah itu orang atau seorang perempuan yang paham tentang Taurat dan Injil. Makanya kenapa Siti Khadijah ini melamar Nabi? Coba karena Siti Khadijah itu tahu bahwa Muhammad itu Nabi. Oh ya. Ini calon Nabi. Calon Nabi. Karena memahami Injil gitu ya. Dari mana? Jadi Siti Khadijah itu pertama orang kaya, kemudian orang cerdas. Nah, makanya yang harus dimiliki oleh orang Islam sekarang itu pertama cerdas, kemudian kedua kaya. Baik Kang Alfi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Saya ingin ke Kang Zaki nih. Kalau seperti itu Kang Zaki, bagaimana nih pelaksanaan syariat Islam agar bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi hari ini, seperti zaman modern hari ini gitu ya? Apakah misalnya seperti salah satu contohnya mengganti uang kertas yang ada dengan uang dinar dan dirham, misalkan salah satu contohnya misal, atau bagaimana nih Kang Zaki pelaksanaan syariat Islam itu? Ya, silakan. Mungkin saya ingin tadi komentar sedikit soal masyarakat Dewey ya. Memang siap. Ada pandangan umum seolah-olah masyarakat Dewey itu masyarakat yang berbelakang, primitif dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat misalnya salah satu ayat saja, Lilah Preparation Rikhlata Sitai Wasaif misalnya, itu sudah jelas sekali bahwa masyarakat Mekah ini masyarakat yang sangat metropolis. Mereka ini terbiasa melakukan perniagaan antar negara. Ketika musim panas itu ke Syam, misalkan ketika musim dingin ke perdagangan internasional gitu ya. Perdagangan internasional lah, Syria dan Yaman gitu ya. Yang itu jaraknya ribuan kilometer. Jadi mereka tuh punya kemampuan manajemen, kemampuan organisasi luar biasa hebat. Nah kalau dibandingkan ke sana, saya kira masyarakat Indonesia ini jauh lebih jahiliyah dibandingkan karena kan kita tidak tahu Muslim itu kebanyakan tidak tahu dari mana terigu itu datang, tiba-tiba ada aja di warung gitu. Karena yang mereka tidak mengerti karena pelaku perdagangan internasional hari ini misalnya kebanyakan bukan Muslim kan, tapi non Muslim sebenarnya. Jadi sebetulnya saya sepakat tadi. Jadi masyarakat yang itu dikatakan bukan karena mereka primitif secara peradaban, tapi karena mereka jauh dari nilai-nilai spiritual agama. Itu persis seperti sekarang di sini kan, secara material kita ini ada kemajuan lah. Ya, secara spiritual memang agak sedikit lebih materialistis dan sekuler. Ini seperti gambaran masyarakat dia dulu gitu. Bukan mereka tidak mampu berniaga dan sebagainya, tapi karena mereka jauh dari nilai-nilai spiritual yang sesungguhnya. Walaupun di sana ada Ka'bah dan Baitul Haram. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait masalah soal khilafah. Ya, saya sangat sepakat juga. Artinya begini bahwa di luar khilafah yang 4 itu, khalifah yang 4 gitu, Abu Bakar, radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab dan sampai kepada Ali, itu dikatakan sebagai al-khulafaur rasyidun, artinya khalifah yang mendapat petunjuk. Tetapi setelah itu, misalnya jangan jauh-jauh nanti ke Abbasiyah dan sebagainya, Yazid bin Muawiyah saja, itu kan yang mungkin sebagian orang, ya saya juga sampai setelah 1000 tahun lebih masih sakit hati juga gitu ketika keluarga Rasul itu dibantai oleh khilafah. Nah, tapi kemudian tadi pertanyaannya, apakah itu kesalahannya itu personal atau sistem? Ya, saya sepakat bahwa itu personal, karena sistemnya sistem yang baik, yaitu sebagai khilafah. Nah, tapi kalau kita berbicara Indonesia, kan saya agak kurang sedikit berpendapat. Karena apa? Karena orang Indonesia ini secara pribadi orangnya baik-baik. Banyak kiai, banyak ulama dan sebagainya. Tetapi ketika para ulama, para kiai ini masuk ke dalam sistem bernegara, misalnya jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota dewan dan sebagainya, itu hilang, jadi hilang. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau saya melihat di Republik ini yang salah sistemnya, bukan orangnya. Karena orang yang baik pun kalau dia masuk ke dalam pemerintahan itu jadi kira-kira tidak baik, karena minimalnya jadi pencuri lah, jadi koruptor, itu sudah pasti, yang sudah pasti. Jadi, nah kalau dulu kan kalau Islam itu Umar bin Khattab misalnya itu terkenal sebagai seorang preman, tapi ketika dia masuk ke dalam lingkungan Islam di bawah asuhan Nabi, dia menjadi seorang pemimpin dunia yang
diakui juga oleh semua. Bahkan Michael dia itu menyebut kalau saya perpanjang daftar 500 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah, itu akan ada nama Umar bin Khattab.